Ya, pelatih Irak mengaku kapok bertemu dengan timnas Indonesia. Kenapa ya? Nah, kalah tapi bangga. Menpora lihat timnas Indonesia seperti negara ranking 50 FIFA. Dan yang terakhir, ya inilah respon Martin Paes setelah ramai blunder Hernando di laga timnas Indonesia versus Irak. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Irak Jesus Casas tidak ingin berjumpa dengan timnas Indonesia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun begitu, dia berharap Indonesia akan lolos ke putaran ketiga. Indonesia dan Irak belakangan cukup sering bertemu. Kedua negara memang saling berhadapan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu mereka juga bertemu di fase grup Piala Asia 2023 lalu. Nah, dari tiga pertemuan itu Irak selalu tampil sebagai pemenang. Pada pertemuan paling aktual, Irak menang dengan skor 2-0 atas Indonesia pada duel di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni kemarin. Irak memang mendominasi pertemuan melawan Indonesia, namun pelatih Jesus Casas mengaku tidak ingin berjumpa dengan skuad Garuda kembali. Kenapa? Ya, seperti diketahui, Irak dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak pun menjadi juara grup F. Indonesia punya peluang untuk mengikuti jejak Irak dengan status runner-up grup F. Ya, semoga tim Indonesia lolos. Saya tidak berharap ketemu tim kalian untuk ketiga kalinya, tapi semoga lolos. Cuma jangan sampai kita satu grup lagi, kata Jesus Casas. Di mata Jesus Casas, Indonesia berkembang dengan bagus. Pada duel terakhir, dia merasa Indonesia cukup merepotkan anak asuhnya. Namun, Irak mampu menemukan jalan untuk meraih kemenangan. Indonesia itu memulai permainan dengan baik yang membuat kami sulit menerapkan high press. Itu tidak gampang ya bagi kami. Jadi mungkin itu alasan kami sempat kesulitan di babak pertama, ujarnya. Ya, Indonesia mampu menang Irak dengan skor 0-0 pada babak pertama. Lalu pada awal babak kedua, Jesus Casas memainkan Ali Jassim dan Yosef Amin. Kedua pemain itu membawa perubahan besar bagi permainan Irak. Pada paruh pertama kami belum maksimal. Kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia. Tapi setelah babak pertama kami melakukan perubahan pemain lalu ada kartu merah dan itu penting bagi kami. Penampilan para pemain pun dipuji langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Ya, apresiasi tersebut disampaikan Dito Aryo Tejo setelah menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Selasa kemarin. Dito mengatakan level permainan skuad Merah Putih sudah mengalami peningkatan. Bahkan dia menyetarakan levelnya seperti negara-negara yang saat ini beredar di urutan 50-60 dalam ranking FIFA. Ya, pastinya tadi kita bisa melihat bagaimana permainan timnas Indonesia. Kalau saya bilang kualitas permainannya sudah seperti peringkat 50-60 FIFA. Tapi kalau kata Ketua Umum PSSI masih belum, ujar Dito kepada awak media. Lelaki berusia 33 tahun itu merasa optimistis jika skuad asuhan Sinteyong mampu merebut 3 poin pada pertandingan pamungkas grup F melawan Filipina yang akan bergulir pada Selasa 11 Juni esok. Sebab menurut Dito, timnas Indonesia sudah melakukan persiapan yang cukup matang menjelang dua laga ini. Sehingga peluang untuk meraih kemenangan atas di Askal tetap terbuka. Ya, tapi kalau saya sih tetap optimistis ya. Semoga nanti ketika bertemu Filipina ya insya Allah bisa menang. Meskipun Filipina persiapannya juga ingin seperti Indonesia. Dan dari segi persiapan, saya lihat persiapan timnas Indonesia sudah maksimal, ujarnya. Dan menurut Dito, skuad Merah Putih juga akan kembali mendapatkan satu kekuatan baru ketika menghadapi Filipina. Sosok yang dimaksud Dito merujuk pada pemain keturunan terbaru yaitu Kelvin Verdong. Ya, inilah respon Martin Paes setelah ramai blunder Hernando di laga timnas Indonesia versus Irak. Ya, Martin Paes merespons setelah ramai blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi pada pertandingan timnas Indonesia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin. Hernando Ari menjadi sorotan setelah melakukan 2 kali blunder pada laga melawan Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Blunder pertama dilakukan Hernando saat menjatuhkan pemain Irak di kotak penalti timnas Indonesia. Beruntung saja tendangan Aiman Hussein pada menit ke-74 melambung. Penjaga gawang Persebaya Surabaya itu kembali melakukan blunder yang berakibat fatal di menit ke-88. Bola yang ada di kakinya berhasil direbut oleh Ali Jassim hingga akhirnya menjadi gol kedua untuk Irak.
Ya, akibat blunder Hernando dalam laga itu, banyak netizen yang meminta PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Martin Paes agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Ya, semoga lancar dah ya proses administrasinya biar Hernando dapat belajar banyak dari Martin, tulis salah satu akun di Twitter X. Itulah kenapa butuh Martin Paes, kelasnya udah All-Star MLS soalnya, tulis yang lain ya. Haduh, Hernando emang timnas urgensi sih untuk pemain aboardnya ya di Martin Paes saja. Please deh cepet datang, ujar yang lainnya. Ya, ramai soal blunder Hernando dan netizen yang meminta agar segera bergabung dengan timnas Indonesia. Martin Paes pun meresponnya dengan membuat sebuah unggahan Instagram story. Penjaga gawang utama FC Dallas ini membagikan sebuah foto yang berisi sepasang sepatu dan baju berwarna putih dengan mentak sebuah akun. Ya, beberapa jam sebelum pertandingan skuad Garuda kontra Irak, dia juga sempat membagikan foto bersama pasangannya di akun Instagram story-nya. Sementara itu, PSSI masih terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Martin dengan membawanya ke CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga agar segera memperkuat timnas Indonesia. Martin Paes masih belum bisa membela Garuda karena pernah memperkuat timnas Belanda U21 saat usianya sudah di atas 21 tahun sehingga prosesnya tidak semulus para pemain keturunan. Dan sementara itu, fullback kiri timnas Indonesia Shenny Petenama percaya diri timnya bisa mengalahkan Filipina di laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia menilai timnas Indonesia bakal semakin kuat karena bakal diperkuat oleh Kelvin Verdong yang baru saja resmi dinaturalisasi. Ya, timnas Indonesia akan melawan Filipina di laga pamungkas di fase Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan laga itu akan dimainkan di Stadion Tamagelora Bung Karno pada 11 Juni, tepatnya hari Selasa malam. Jelang laga tersebut, Petinama menyambut baik akan hadirnya Verdong yang siap menjalani debut di pertandingan timnas Indonesia versus Filipina. Ia pun mengaku tidak asing dengan Kelvin karena sudah mengenalnya. Petinama pun tahu betul kekuatan Kelvin Verdong. Ia menilai pemain yang baru saja resmi menjadi WNI itu punya kualitas dan syarat dengan pengalaman. Ya, tentu saja ini menjadi modal yang bagus untuk skuad Garuda yang butuh pemain terbaiknya ketika melawan Filipina nanti. Ya, dia pemain bagus, saya sudah mengenalnya karena dia bermain di NEC Nijmegen di Belanda dan dia pemain yang bagus, pemain sangat bagus, kata Shenny. Dan pemain berusia 25 tahun itu mengatakan kehadiran Kelvin bisa membuatnya banyak belajar untuk meningkatkan kualitas. Jadi dia tidak memikirkan adanya persaingan dengan pemain itu meskipun sama-sama terbiasa bermain di posisi bek kiri.